Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Kita masih membahas tentang tumor nekrosis faktor superfamili bagian CD30 ligan atau CD153 ya. Kali ini kalau kemarin kita bahas sudah panjang lebar hingga transduksi sinyalnya. Nah, kita melanjutkan mengenai fungsi dari CD30 ligan. Nah, fungsi yang pertama adalah CD30 ligan itu membantu polarisasi sel T helper ke arah sel T helper 1. Ceritanya apa? Ceritanya kalau APC ya, dia kan fungsinya menyajikan antigen ya. Ini yang biru ini APC ya. Kalau APC itu dia menyajikan antigen, memproses antigen, kemudian disajikan di lewat molekul IMAG kelas 2 ya. Kan dia dikenali oleh TCR. Ini memberikan sinyal pertama kepada sel T. Kemudian ada juga dia CD80 atau CD28 yang maksud saya di bagian membran sel dari APC itu ada CD80 atau dulu dikenal dengan B71. Juga nanti dia akan berikatan dengan CD28 yang ada di permukaan membran dari sel T. Ini memberikan sinyal yang kedua sehingga sel T-nya menjadi aktif ya. Nah, kalau dia aktif tadi kan sel T bisa menghasilkan CD30 ya. Nah, ini kalau ada begini, sel T-nya menjadi aktif, akan menghasilkan interferon gamma ya. Kapan dia menghasilkan interferon gamma? Kalau APC yang menyajikan antigen di sini itu dia juga mengeluarkan interleukin 12 misalnya. Ya. Nah, kalau di sini ada sitokin yang dihasilkan oleh APC yang cenderung memicu polarisasi sel T helper 1 ya, maka ikatan antara CD30 dengan CD30 ligan ya, CD30-nya ada di permukaan membran sel T, CD30 ligannya ada di permukaan membran APC. Nah, maka ini akan memicu membantu polarisasi sel T helper itu ke arah sel T helper 1 sehingga dia akan menghasilkan interferon gamma. Interferon gammanya nanti akan mengaktifkan makrofag ya, makrofag yang menjadi aktif nanti akan membunuh patogen yang intrasel. Kita lanjutkan. Ini yang peran dari CD30 ligan terhadap sel T helper 2. Ini sebenarnya mirip seperti yang tadi, hanya saja bedanya adalah untuk yang sel T helper 2 itu APC yang dihasilkan di sini itu nanti dia menghasilkan sitokinnya itu adalah interleukin 4 atau interleukin 5. Kapan bisa begitu? Tergantung dari faktor-faktor yang di sekitar dari APC yang bisa memicu APC ini mensekresikan interleukin 4 atau interleukin 5. Misalnya apa? Misalnya adalah adanya TSLP atau thymic stromal limfopoietin yang itu bisa memicu APC itu untuk menjadi sel yang bisa mensekresikan interleukin 4 atau interleukin 5 gitu ya. Nah, interleukin 4 atau interleukin 5 nanti itu akan membantu polarisasi sel T helper 2, sel T helper menjadi sel T helper 2. Nah, di sini perannya sama yang untuk CD30 dan CD30 ligan itu memberikan aktivasi dari sel T ya. Jadi nanti dia bisa berproliferasi dan berpolarisasi menjadi sel T helper 2. Nah, lanjutkan. Demikian juga dengan sel T helper 17 ya, CD30 ligan berikatan dengan CD30 kan sel T yang aktif kan bisa menghasilkan CD30 ligan. Di saat yang sama sel T itu juga sel T helper 0 itu juga bisa mempunyai CD30 yang merupakan reseptor dari CD30 ligan. Ini sama APC seperti yang tadi dijelaskan, nanti menyajikan antigen, ada molekul kostimulatori juga, sel T-nya menjadi aktif. Nah, kalau APC-nya ini menghasilkan TGF beta interleukin 6 ya, maka sel T ini akan menjadi terpolarisasi menjadi sel T helper 17. Ya, jadi CD30L dan CD30-nya membantu aktivasi dari sel T-nya.
Nah, mau jadi sel T helper tipe berapa tergantung dari milieu sekitarnya yang dihasilkan oleh APC misalnya. Jadi yang sel T helper 1, sel T helper 2 maupun sel T helper 17 ini yang menentukan polarisasinya itu adalah sitokin yang ada di sekitarnya. Sedangkan CD30 ligan dan CD30-nya itu membantu aktivasi dari sel T-nya itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai fungsi CD38 pada sel T CD8. Nah, ternyata fungsinya itu adalah membantu pembentukan dari sel T CD8 memori, jadi sel T cytotoxic memory ya. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan bahwa mencit yang kekurangan CD30 ligan atau CD153 itu menyebabkan terjadinya penurunan efek proteksi infeksi ulang dari listeria ya. Jadi pada mencit yang kekurangan dari CD153 awalnya dia diinfeksi dengan listeria. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian dia diinfeksi ulang ya. Pada mencit yang tidak kekurangan CD153 ini bisa dilawan. Tetapi pada mencit yang kekurangan CD153 atau CD30 ligan ini yang defisiensi, maka dia responnya itu tidak terlalu baik ya. Efek dari pelindungan terhadap listeria itu yang diinfeksikan ulang itu turun gitu ya. Nah, ini terjadi kenapa? Ternyata sel memorinya nggak terbentuk dengan baik. Nah, setelah diusut ternyata CD30 ligan ini atau CD153 itu membantu pembentukan sel T memori yang hidup jangka panjang gitu. Kalau ini berkurang, maka sel T memorinya tidak terbentuk dengan baik. Kalau tidak terbentuk dengan baik, nanti kalau dia cepat mati. Kalau dia cepat mati, kalau ada infeksi ulang, maka fungsinya ya kalau sudah mati kan nggak bisa untuk membantu proteksi tubuh kita gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini fungsi fungsi CD30 ligan terhadap sel NK ya. Ini perannya begini. Jadi ada lymphoid tissue inducer, sel lymphoid tissue inducer. Jadi berarti ini adalah sel yang memicu atau memerintahkan sel lymphoid tissue organizer untuk membentuk kelenjar limfonodi ya, kelenjar limfe ya. Nah, lymphoid tissue inducer itu ternyata tidak hanya memicu aktivasi dari lymphoid tissue organizer ya. Ternyata lymphoid tissue inducer itu dia bisa mengaktifkan sel NK melalui CD30 ligan ini. Jadi CD30 ligan yang ada di lymphoid tissue inducer dia akan berikatan dengan CD30 yang ada di sel NK ya, maka dia akan sel NK-nya aktif. Kalau sel NK-nya aktif, dia akan bisa membunuh sel yang terinfeksi virus misalnya, dan dia juga bisa membantu pembentukan dari jaringan limfoid ya. Nah, sekarang kita bicarakan interaksi antara sel NK dengan sel dendritik yang imatur. Jadi kalau sel NK itu diaktifkan misalnya oleh interleukin 2 ya, sel NK kan menjadi aktif. Nah, kalau kebetulan di situ ada sel dendritik yang imatur ya, sedangkan tadi dikatakan kemarin ya, sel dendritik imatur itu kan mengekspresikan CD30 ligan ya pada kondisi biasa ya. Nah, ini bisa dikenali gitu ya, berikatan antara CD30 dengan CD30 ligan. Nah, kalau sudah begini akan terjadi aktivasi lebih lanjut dari sel NK, sehingga sel NK itu akan membentuk tumor nekrosis faktor alfa dan interferon gamma. Nah, mengenai TNF alfa, interferon gamma fungsinya apa pernah kita bahas di video tentang TNF alfa dan interferon gamma ya. Nah, ternyata sel NK yang tadi mengekspresikan CD30 berikatan dengan CD30 ligan yang ada di sel dendritik imatur itu akan membuat sel dendritik itu menjadi matur. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini nanti akan membantu sintesis atau ekspresi dari molekul kostimulatori. Misalnya apa? Misalnya CD80 atau CD86 ya, kalau dulu dikenal dengan B71 dan B72 gitu ya. Selain itu sel dendritik imatur ini ketika dia terpapar begini ya, terjadi reverse
reduksi ya, nanti akan memicu pembentukan TNF alfa dan interleukin 6, interleukin 8. TNF alfa sudah kita bahas ya di video yang pernah ada. Interleukin 6 ini bisa menjadi sitokin proinflamasi ya. Sebenarnya dia kan sifatnya pleiotropik ya, bisa proinflamasi, bisa antiinflamasi ya. Nah, interleukin 6 ini nanti bisa memicu demam, bisa memicu pembentukan protein fase akut gitu ya. Nah, kalau interleukin 8 dia nanti sifatnya kemotaksis terhadap sel neutrofil ya. Nah, ini fungsi CD3 glukan ya dalam hal interaksi sel NK dengan sel dendritik ya, saling mengaktifkan. Nah, bagaimana fungsi CD3 glukan terhadap sel T gamma delta ya? Ini ada sel apapun selnya ya yang mengekspresikan CD3 glukan. Nanti dia bisa berikatan dengan reseptornya CD30 yang ada di permukaan dari sel T gamma delta. Sel T gamma delta banyak ditemukan di usus ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sel T gamma deltanya akan menghasilkan interleukin 17. Kita lanjutkan fungsi. Nah, ini fungsi CD3 glukan pada sel B ya. Ini kontroversi ya. Sel B itu kan bisa mengandung CD3 glukan, bisa mengandung sel B CD30. Nah, ternyata CD30 ligannya itu bisa meningkatkan aktivitas sel B, tapi juga bisa menghambat aktivitas dari sel B. Ya, caranya apa? Melalui reverse signal. Nah, sel B, kapan sel B itu akan diaktifkan, kapan dia akan menghambat, tidak terlalu jelas ya, cuma dikaitkan atau diduga dengan tergantung dari jenis sel B-nya. Kan ada sel B yang konvensional, ada sel B yang sifatnya regulator atau birek gitu ya. Nah, tapi pastinya belum bisa diketahui, belum bisa dikatakan dengan jelas kenapa sel B yang ada ikatan antara CD30 ligan dan CD30 itu ada yang mengaktifkan, ada yang menghambat malahan gitu ya. Nah, sekarang peran CD30 ligan pada tumor ini menguntungkan atau merugikan gitu ya. Nah, ini ceritanya begini. Ini kalau ini adalah yang di bawah, ini adalah sel anti tumor, berarti imunosit ya. Yang di atas ini adalah sel tumornya ya. Kalau sel tumornya itu ada CD30 ligan, sel imunositnya ada CD30, sel T misalnya, maka ikatan ini akan memicu apoptosis ya. Kalau di apoptosis berarti sel T-nya mati gitu. Kalau sel T-nya mati berarti fungsi sel T untuk anti tumor itu menjadi hilang. Artinya ini akan menguntungkan tumor gitu. Ini akan menguntungkan tumor gitu ya. Walaupun bisa jadi kalau yang E nanti dipotong oleh enzim TACE, ininya dipotong ya. Nah, ini sifatnya anti apoptosis ya gitu. Bisa menguntungkan sel limfositnya karena dia akan aktif ya, sehingga bisa membunuh sel tumor. Misalnya kalau ini sel T sitotoksik ya dia bisa menghasilkan perforin granzim gitu ya. Kalau dia sel NK ya misalnya dia juga sama membentuk perforin granzim gitu ya, sehingga dia akan membunuh sel kankernya, sel tumornya. Nah, ini menguntungkan untuk kita ya. Nah, kapan menguntungkan, kapan merugikan ya tergantung ini apakah nempel begini ataukah dia akan dipotong gitu. Ya, saya kira demikian dulu pembahasan mengenai CD30 ligan ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai tumor nekrosis faktor superfamili di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.